Ini udah nggak fresh dan kemungkinan dia bisa mantul seperti ini. Kalau dia ke bawah, dia akan mantul seperti ini ya. Ini skenario pertama. Misalkan harga terus turun ya, dia bisa aja seperti ini ya. Jadi seperti itu. Bisa aja dia gitu ya. Udah di TP1/2. Nah, ini ya. Kita kasih garis. Nah, ini ya, sini. Nah, di sini dia udah di TP1/2. Dan teman-teman bisa lihat kita punya beberapa area yang cukup menarik ya. Rally base rally di bawah dan rally base rally agresif ini yang paling agresif yang di atas, yang bawah yang paling konservatif. Drop base rally dan ada EMA 200-nya. Ya, harapan kita sih mantul gini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky dari channel Dunia Trader. Seperti biasa, sebelum kita mulai kita akan disclaimer dulu bahwasanya apa yang kita sampaikan ini adalah sebuah edukasi semata ya. Jadi nanti ketika ada plan yang cukup menarik, itu bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun. Itu murni sudut pandang saya pribadi dalam melihat market. Jadi resiko di tangan teman-teman masing-masing dan nggak ada jaminan apapun juga dari saya. Ya, trading itu mempunyai resiko yang cukup tinggi. Jadi teman-teman wajib untuk berhati-hati, sesuaikan dengan plan dan manajemennya masing-masing ya. Dan teman-teman wajib baca disclaimer yang ada di running text ataupun yang ada di kolom deskripsi. Oke, kita akan langsung aja. Kita akan mulai dari SAU USD. Nah, kemarin kita sempat membahas, kita ada plan rally base rally di sini dan ada EMA 200-nya dan sesuai dengan plan kita, harga masuk dan memantul di sini ya, memantul di rally base drop di D1. Kalau teman-teman cek di D1, nah dia memantul lagi di sini. Nah, alasan dia berhenti, dia memantul lagi di drop base rally. Rally base drop ini ya. Rally base drop ya. Rally base drop. Nah, memantul di situ ya, memantul di situ. Dan sekarang kalau teman-teman cek, setelah dia mantul di sini, dia masuk lagi dan pada akhirnya tembus. Artinya area ini udah nggak valid ya, area ini udah nggak valid. Dan kalau teman-teman misalkan kemarin sama punya area di sini, pastinya udah TP di sini ya. Dan sekarang kita fokus di D1. Kenapa? Karena area originalnya di D1. Nah, di sini teman-teman ada area rally base rally dan ini pernah masuk cukup dalam dan udah nggak fresh. Areanya ini udah nggak fresh dan kemungkinan dia bisa mantul seperti ini. Kalau dia ke bawah, dia akan mantul seperti ini ya. Ini skenario pertama ya. Skenario pertama dia mantul seperti ini. Skenario yang kedua ya, kalau misalkan ini karena nggak fresh dan misalkan harga terus turun ya, dia bisa aja seperti ini ya. Jadi seperti itu. Kita nggak akan pernah tahu market mau ke mana ya. Tapi teman-teman yang perlu diperhatikan, di sini sebetulnya juga ada ya. Di sini ada drop base rally di atasnya ya. Ini juga perlu diperhatikan. Sini ada drop base rally juga sebenarnya. Ya, kita coba kasih warna yang berbeda. Nah, ini sebenarnya ada drop base rally juga ya. Jadi dua area ini yang perlu diperhatikan ya. Bisa aja dia gini ya. Bisa aja dia gitu ya. Kita nggak akan pernah tahu. Yang penting kita punya plan di mana kita harus buy ya. Kita akan coba turunkan ke 60 lagi. Dua area ini yang di D1 tadi, area originalnya kita coba turunkan ke 30 coba. Ke 30, trennya nggak jelas. Ke 15 juga downtrend, cuman nggak ada area yang cukup menarik. Oke, kita akan lanjutkan ke pair yang lain. Nah, NZD-CHF ini kondisinya sekarang lagi trennya nggak jelas. NZD-CAD trennya juga nggak jelas. Aussie JPY ini sekarang udah di TP1/2. Nah, ini ya. Kita kasih garis. Nah, ini ya, sini. Nah, di sini dia udah di TP1/2. Kalau teman-teman lihat kenapa kita kemarin ambil di sini, karena sini ada rally base rally yang searah dengan tren dan cukup dekat dengan EMA 200, harga masuk
Kena TP1/1, harga masuk lagi, ini sentuhan yang kedua ya. Dia TP1/2 dan final target kita di sini ya, di 1/3 di area ini ya. Jadi kita set and forget aja. Kita lanjut. Euro CAD yang kita bahas kemarin ternyata masih belum kelar-kelar ya di sini ya. Dia masih mantul-mantul di ini ya, di area ini ya, di drop sini. Ini udah nggak fresh sebenarnya, cuman kita gambar aja ternyata wick-nya udah tembus, artinya kemungkinan dia break ke atas cukup tinggi ya. Tapi tetap jika harga tembus di salah satu area, kemungkinan dia akan break ke area tersebut ya. Jika tembus ke atas dia bisa naik ke atas, jika tembus ke bawah dia kemungkinan lebih drop lagi ke bawah gitu ya. Sementara ini kita nggak punya area yang cukup menarik gitu ya. Kita akan lanjutkan lagi ke pair yang selanjutnya. USD CHF ini kondisinya sekarang udah mulai uptrend. Sayang kita nggak punya area yang cukup menarik ya. Nggak ada supply and demand, dan GBP jadi ini udah di TP1/2. Setelah itu harga masuk dan SL. Artinya ya kita masih profit di 1/2, tapi setelah itu dia SL. Jadi masih profit gitu ya. Aussie USD kondisinya sekarang lagi trennya nggak jelas. Euro Aussie trennya juga sama, trennya lagi nggak jelas ya, trennya lagi nggak jelas. GBP USD ini udah mulai downtrend, cuman kita nggak punya area yang cukup menarik juga sih, jadi kita skip aja. USD CAD ini di 240 areanya ya, kondisinya lagi downtrend karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200, dan harga ini masuk, ini nggak tahu bakal kena SL atau enggak. Sementara kita ambil yang area agresif, kalau ini SL nanti kita ambil di area yang konservatif. Area yang di atas lebih menarik, kenapa? Karena ada rally base drop dan ada EMA 200 nya. Jadi area yang atas lebih menarik, ini lebih agresif ya. Kita akan kembali ke 60. BTC USD kondisinya ini sekarang lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Kita revisi area karena area ini udah nggak fresh, EMA-nya udah nyebrang ke atas, dan ada area baru di sini ya. Di sini ada drop base rally sini ya, ada drop base rally, ada DBR. Ada drop base rally dan di atas ada rally base rally dan beberapa area yang cukup menarik ini ya. Jadi kesimpulannya untuk di BTC USD kondisinya sekarang lagi uptrend, teman-teman awas keseret ya, karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200, dan teman-teman bisa lihat kita punya beberapa area yang cukup menarik ya. Rally base rally di bawah dan rally base rally agresif ini yang paling agresif yang di atas, yang bawah yang paling konservatif ya. Semakin ke bawah semakin bagus, RR-nya semakin bagus, resikonya semakin kecil, tapi semakin ke atas RR-nya semakin jelek dan resikonya semakin besar ya. Jadi 4 area buy ini beberapa area yang cukup menarik gitu ya. Aussie USD JPY kondisinya sekarang lagi uptrend. Kenapa? Karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Di sini ada rally base rally sih, cuman cukup lebar juga ya. Sebenarnya di sini cuman ini udah nggak begitu fresh ya di sini ya. Kalau kita kecilkan di sini sih, ya di sini ada rally base rally dan ada quick retest ya. Kalau mau di korting lagi di sini sih areanya ya. Kalau dilebarkan ya segini. Untuk USD JPY itu NZD JPY kondisinya sekarang lagi sideways, nggak ada area yang cukup menarik. GBP JPY kondisinya masih belum jelas ya, cenderung uptrend cuman nggak ada area yang cukup menarik juga. GBP CHF ini lagi sideways. GBP CAD juga sama, kondisinya lagi sideways ya. Jadi kalau sideways gini kita nggak bahas ya, karena nggak perlu kita bahas ya, nggak ada plan. GBP Aussie juga kondisinya lagi nggak jelas trennya. Euro NZD ini setelah masuk TP1/1 dan pada akhirnya dia SL ya, jadi BEP. Euro JPY ini kondisinya udah mulai uptrend. Coba kita marking aja, di sini ada rally base rally, cuman setelah struktur ini coba kita lihat dulu ya. 240. Di 240 secara struktur lumayan ya.
Kita marking aja dulu ya. Di sini ada rally base rally ya. Sini ada rally base rally, kita marking aja dulu sini. Kita tunggu dulu. Euro GBP trennya ini udah mulai downtrend, cuman kita nggak punya area yang cukup menarik. Euro CHF juga kondisinya lagi sideways, nggak ada area yang cukup menarik. CHF JPY kondisinya udah mulai uptrend, cuman kita nggak ada area yang cukup menarik juga. CAD CHF kondisinya lagi sideways, nggak ada area yang cukup menarik. CAD JPY kondisinya juga lagi nggak ada area yang cukup menarik sih. Ya. Aussie NZD kondisinya sekarang lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Kita coba marking aja dulu. Di sini ada Drawbase Rally ya. Kita ada Drawbase Rally, kita marking aja dulu. Di sini ada DBR dan ya kita wait and see dulu. Aussie CHF kondisinya lagi nggak jelas trennya. Aussie CAD juga trennya lagi nggak jelas, lagi sideways mundur-mandir di situ. NZD USD udah mulai downtrend karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200, tapi trennya nggak jelas, nggak ada area yang cukup menarik. Euro USD di 240. Nah di 240 ini, nah ini udah mulai di breakout ya, setelah dia 1, 2, 3, 4 kali dia memantul dan akhirnya breakout. Nah breakout dan sekarang masuk ke dalam area kita. Nah, di sini ya. Di sini ada Drawbase Rally dan ada EMA 200-nya. Ya, harapan kita sih mantul gini ya. Kita lihat saja ya, kita lihat saja. Oke, teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Kita akan disclaimer dulu bahwasanya apa yang kita sampaikan itu adalah sebuah edukasi semata ya. Jadi ada plan yang cukup menarik, itu bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun ya. Jadi teman-teman wajib untuk analisa ulang, sesuaikan dengan plan dan money manajemennya masing-masing ya. Nggak ada jaminan apapun juga dari saya, dan trading itu punya resiko yang cukup tinggi. Jadi teman-teman harus lebih bijaksana dalam memutuskan suatu apapun, dan teman-teman wajib baca disclaimer yang ada di running text ataupun yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, jika bermanfaat bisa bantu untuk subscribe biar video ini berkembang dengan bagus. Sampai ketemu di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.